Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukas Valentino Neo Sinaga dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 44452400008 kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahasa baku di media sosial. Oke, apa sih itu bahasa baku? Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku dalam tata bahasa, ejaan, dan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa ini menjadi standar dalam komunikasi yang benar dan biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti pendidikan, pemerintahan, penulisan ilmiah. Jika tadi kita membahas mengenai bahasa baku, selanjutnya mengenai sosial medianya. Sosial media merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten seperti teks, foto, dan video secara online, memfasilitasi komunikasi interaktif antar individu atau kelompok tanpa batas geografis. Lalu di sini juga ada permasalahan-permasalahan apa yang biasanya terjadi dalam penggunaan bahasa baku. Pertama, adanya gaya komunikasi. Seperti yang kita tahu, gaya komunikasi tiap individu itu berbeda-beda. Jadi, karena adanya perbedaan itu menyebabkan pemahamannya pun berbeda-beda antar individu. Lalu faktor eksternal, misal karena adanya pengaruh budaya dari luar, menyebabkan bahasa baku itu seperti eh, tercampur-campur. Lalu yang ketiga ada nilai yang memudar. Bahasa baku tidak terlalu di, dipelajari karena eh, zaman sekarang orang-orang tuh tidak terlalu begitu memperhatikan lah tentang bahasa baku yang akan mereka gunakan. Lalu di sini ada cara menanggulanginya. Yang pertama, adanya pentingnya bahasa Indonesia. Penggunaan media sosial perlu lebih lebih sadar pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye literasi digital, konten edukatif, atau contoh dari figur publik yang menggunakan bahasa baku menarik tapi tanpa adanya unsur rasisme atau lainnya. Lalu yang kedua, eh, tidak salah menggunakan bahasa baku. Maksudnya itu dalam unggahan yang bersifat seperti menginformasi, edukasi atau promosi, sebaiknya selalu memakai bahasa baku. Hal ini membantu menanamkan kebiasaan berbahasa yang benar, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Jadi ketika kalian ingin menggunakan bahasa baku itu perlu dipahami eh, bahasa baku ini itu digunakan di mana dan kapan harus digunakan. Lalu yang ketiga, tidak berlebihan dalam penggunaannya. Jadi sebenarnya sebenarnya kita itu tidak perlu eh, terfokus sekali dengan bahasa baku dan kita tidak perlu juga meninggalkan bahasa gaul. Gunakan bahasa baku untuk inti pesan, lalu tambahkan sedikit bahasa gaul agar tetap terasa santai dan mudah diterima audiens. Dengan cara ini, pesan yang disampaikan itu jelas tanpa kehilangan keakrabannya. Jadi ketika kalian ingin menyampaikan pesan, pesannya itu tersampai dengan bahasa baku tapi tanpa mengurangi rasa keakrabannya melalui bahasa gaul. Lalu yang keempat, pembiasaan diri. Biasakan mengecek kembali tulisan sebelum diunggah, terutama penulisan kata seperti di sini yang seharusnya digabung, terima kasih, dan tanda baca lainnya.
Kebiasaan kecil ini bisa meningkatkan kemampuan berbahasa secara bertahap. Lalu juga pentingnya kita mempelajari bahasa baku supaya eh, ketika kita menyampaikan sesuatu itu tidak kagok, karena sedari dulu kita sudah membiasakan diri kita untuk berbahasa menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Lalu di sini ada contohnya, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap individu. Melalui media sosial, kita dapat mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap sampah dan dampaknya terhadap ekosistem. Penggunaan bahasa baku dan sopan dalam menyampaikan pesan lingkungan membantu menciptakan citra yang positif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Dengan demikian, ajakan untuk menjaga kelestarian alam dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan beretika. Seperti kita lihat yang ada di contoh ini, bahasa baku yang digunakan itu eh, benar-benar hanya pada intinya saja. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Di sini ada kontak dari kontak person saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.